Sispala Mandala Bhakti Tama merupakan organisasi pecinta alaman yang telah berdiri sejak 21 Oktober 1994 di SMA Negeri 1 Singaraja. dalam kegiatan Sispala Mandala Bhakti Tama SMA Negeri 1 Singaraja senantiasa diselaraskan dengan perkembangan prosedur program pembinaan kepencinta alaman. Bukan hanya pengetahuan mengenai kepencinta alaman, namun juga pelatihan fisik, mental, dan skill. Sampai saat ini, Sispala Mandala Bhakti Tama terus berkiprah sebagai kelompok pecinta alam selama 28 tahun lamanya. Salam Lestari. Sispala Mandala Bhakti Tama memiliki program yang salah satunya yaitu ekspedisi pendakian 7 gunung dengan sebutan Sapta Agra. Eits, tahu nggak? SMA Negeri 1 Singaraja ulang tahun. Selamat ulang tahun semansaku yang ke-72. Oke, lanjut. Sapta artinya 7 dan Agra artinya gunung atau puncak. Jadi, Sapta Agra berarti 7 gunung tertinggi yang ada di Pulau Dewata, Bali. Dalam ekspedisi ini, bukan hanya sekedar wisata pendakian, kami memiliki tujuan untuk melestarikan kebersihan dan penanaman bibit tumbuhan majegau sebagai flora identitas Bali. Berikut laporan perjalanan kami dalam bentuk video dokumenter. Pukul 2 Wita, sebagian dari kami berkumpul di SMA Negeri 1 Singaraja. Kemudian berangkat menuju rumah salah satu anggota sebagai start perjalanan kami di Desa Bila. Pada pukul 3 kami memulai perjalanan menuju Kintemani melewati jalan di Semengening. Pada perjalanan tersebut, kami singgah di Pura Penulisan untuk melakukan persembahyangan, lalu kembali melanjutkan perjalanan. Sesampainya di Kintemani, tak lupa kami sembahyang di Pura Ulun Danu Batur. Setelah selesai, kami kembali melanjutkan perjalanan menuju area pendakian. Sebelumnya, untuk masuk ke wilayah Kintemani dikenakan biaya restribusi sebesar 10.000 per orangnya untuk wisatawan lokal. Nah, untuk sampai ke area pendakian, kami harus melalui jalan gelap dan sepi untuk mencapai Pura Pasir Agung yang nantinya akan menjadi via pendakian kami. Setibanya pada start point, terlihat banyak wisatawan mancanegara yang melakukan pendakian kala itu. Sebelum memulai pendakian, kami sembahyang dahulu di Pura Pasir Agung yang ada di sana. Setelah selesai melakukan persembahyangan, barulah kami melangkahkan kaki menuju ke atas. Selama perjalanan pendakian yang pelan namun pasti, kami menikmati keindahan kerlap-kerlip lampu kota yang terlihat dari atas sana. Dan tak terasa kami telah sampai pada pos 1 dan waktu menunjukkan pukul 6 Wita. Wow, begitu dimanjakannya mata kami oleh sunrise yang amat menawan. Tak ingin menyia-nyiakan momen dan keindahan alam ini, kami pun mengabadikan momen dengan berfoto-foto ria di sana. Hanya beberapa dari kami yang melakukan summit. Pun, sebagian yang tak summit kala itu sudah sempat merasakan summit di Gunung Batur pada pendakian sebelumnya. Sembari menunggu teman kami yang melakukan summit,
kami memakan bekal yang telah kami bawa, lantas melakukan pemungutan sampah-sampah plastik yang ada di sana. Tak lama kemudian mereka datang, lalu kami melakukan sesi foto bersama. Lalu kami turun melewati jalur yang sama, dan saat turun, beberapa dari kami tak sengaja terpleset karena jalur licin dipenuhi bebatuan dan juga pasir. Waktu yang kami tempuh untuk turun tak memakan waktu yang lama. Tiba di tempat parkir, kami semua beristirahat sejenak dan meregangkan kaki-kaki kami. Kami pun pulang, lantas pada pertengahan jalan kami menyerahkan uang dan punya pada petugas yang ada di sana. Pada hari Kamis sekitar pukul 6 pagi, kami berkumpul dahulu pada titik kumpul yakni di Alfamart dekat Tugu 3 Singaraja. Setelah menunggu semua anggota kami berkumpul, lalu kami pun berangkat menuju start point pendakian Gunung Tapak. Pendakian kami kali ini akan melalui jalur geodermal. Sesampainya di tempat parkir, kami diam sejenak dan melakukan sesi foto-foto sebelum menuju puncak. Kami pun lantas berjalan menuju kaki gunung. Jarak tempat parkir menuju kaki gunung cukup jauh. Di tengah perjalanan kami menuju kaki gunung, kewajiban yang tak luput kami lupakan, sembahyang di pelinggih yang ada di sana. Sampai akhirnya kami tiba tepat pada kaki Gunung Tapak. Dengan rasa penuh antusias, kami siap menaklukkan puncak gunung itu. Belum begitu jauh perjalanan kami, rupanya kami melewati jalur yang salah. Kami salah menentukan arah. Lantas kami kembali turun dan mencari arah yang benar. Selama perjalanan, banyak pacet yang kami temukan. Banyak pula daun lateng yang terasa sangat menyengat apabila terkena kulit tubuh kita. Di tengah-tengah perjalanan, kami beristirahat sejenak, meneguk sedikit air untuk memulihkan tenaga kami yang terasa letih. Dan tak lupa juga untuk melakukan persembahyangan pada titik-titik tertentu. Begitu lembab dan rimbunnya kondisi di sana. Semakin naik perjalanan kami, semakin rasa dingin menggerogoti tubuh kami. Akhirnya kami sampai di puncak. Rasanya sudah tak sabar ingin menyantap makanan. Sesampai di sana, terlebih dahulu kami melakukan persembahyangan bersama. Nah, informasi untuk kalian nih. Di puncak sana terdapat makam Wali Pitu yang bersebelahan tepat dengan Padmasana yang ada di sana. Itu adalah bukti toleransi beragama yang sangat kuat. Tiba-tiba hujan deras turun, sehingga kami harus menunggu hujan reda untuk melakukan pembersihan di sana. Suasana yang amat dingin ditemani secangkir kopi hangat. Hujan sudah tak begitu deras, hanya rintik-rintik. Dan waktu telah menunjukkan pukul 4:30. Kami harus tiba di bawah sebelum hari mulai petang. Sebelum turun, kami terlebih dahulu membersihkan area tersebut dari sampah plastik. Kemudian berfoto bersama. Dengan memakai jas hujan masing-masing, melewati jalanan yang licin kami turun perlahan, serta membawa sekarung besar sampah plastik. Terkadang, beberapa dari kami terpleset karena begitu licinnya jalur akibat hujan deras tadi. Kami sampai pada tempat parkir. Bergegas melihat kondisi kaki kami yang tertempel oleh pacet. Sampah yang kami bawa tadi kami serahkan kepada pengelola di sana, yakni KPH Wanasari. Namun sebelum pulang, kami bertanya-tanya sedikit kepada sekretaris KPH Wanasari tersebut terkait gunung tersebut serta wilayah yang masih kawasan konservasi yang perlu dijaga kelestariannya.
Pada hari Minggu, pukul 6 WITA, kami berkumpul dahulu di Alfamart yang berada dekat dengan Tugu 3 Singaraja. Setelah semua anggota kami berkumpul, lalu kami berangkat menuju start point pendakian Gunung Sanghyang. Medan yang kami lewati menuju tempat itu tak semulus yang kami kira. Kondisi jalan menuju sana cukup menantang dan penuh bebatuan. Kami pun sampai sekitar jam 7:30 pada kaki gunung, sekaligus tempat parkir yang hanya bisa ditempuh oleh kendaraan roda 2. Seperti biasa, sebelum memulai kegiatan, kami sembahyang terlebih dahulu dan memakan sedikit roti yang kami bawa serta sambil menunggu salah satu kakak ALB yang akan ikut mendaki kala itu. Setelah ia datang, kami pun mulai melangkahkan kaki menuju atas sana. Hari itu kami disambut dengan cuaca yang cerah diiringi kicauan burung nan merdu. Tidak terasa, perjalanan sudah kami tempuh selama 1 jam. Suasana pun juga tak sama seperti saat kami di kaki gunung. Angin semakin berhembus, sementara cahaya matahari mulai menghampiri kami. Jalur pendakian pun semakin lama semakin menantang adrenalin kami. Ada beberapa jalur yang akan dibantu dengan menggunakan tali. Jalur mulai licin terjadi karena adanya jenis tanah kering. Nah, setelah melewati beberapa rintangan, tibalah kami di jalur yang sangat indah yang ditemani dengan pemandangan desa Tamblingan. Kemudian, pos terakhir kami taklukkan pada pukul 10.30 WITA. Matahari terik menghangatkan tubuh kami serta membangunkan bunga-bunga nan indah di sepanjang perjalanan menuju pos tersebut. Kami berhenti di sana untuk sembahyang terlebih dahulu pada pelinggih yang ada. Lalu beristirahat sejenak, kemudian mengisi sedikit perut kami yang mulai lapar sebelum mencapai puncak. Melihat di area sana memungkinkan untuk ditanami majegau, kami menanam semua tanaman majegau yang telah kami bawa. Nah, setelah semua selesai, kami melanjutkan perjalanan menuju puncak. Sesampainya di puncak dengan ketinggian 2087 mdpl, alangkah senangnya hati kami. Kami terlebih dahulu sembahyang di puncak sana, kemudian makan bersama, meniup kopi hangat ditemani alam yang sejuk, serta mengabadikan momen bersama. Gunung ini tak hanya terdapat satu puncak, namun masih ada puncak lagi yang dinamai Puncak Sejati. Beberapa dari kami antusias untuk menaklukkan Puncak Sejati itu. Namun beberapa pula dari kami merasa sangat letih sehingga tidak semua bisa sampai ke Puncak Sejati. Setelah melakukan runding, kami yang tak ikut serta mencapai Puncak Sejati memutuskan untuk turun terlebih dahulu. Namun, tak lupa kami memungut sampah plastik yang ada di sana. Sampah plastik cukup banyak kami temukan pada tempat kami menanam majegau. Nah, dengan penuh semangat, kami menguti sampah satu persatu demi menjaga kebersihan gunung. Setelah dirasa tak ada lagi sampah plastik, kami membawa turun sampah yang telah terkumpul. Kami turun dengan santai, diselimuti rasa bangga dalam raga. Di sela-sela kami beristirahat sembari menikmati udara segar, teman kami telah kembali dari perjalanannya menaklukkan Puncak Sejati. Amat senangnya kami kala itu. Setelah selesai beristirahat, kami melanjutkan perjalanan hingga sampai pada kaki gunung. Kembali kami melakukan bersih-bersih, memunguti sampah plastik yang berserakan. Setelah usai, lantas kami melakukan perjalanan pulang ke rumah.
Pada hari Rabu sekitar pukul 5 WITA, beberapa anggota dari kami berkumpul di SMA Negeri 1 Singaraja. Kami berangkat dari Semanta Singaraja menuju rumah salah satu anggota sebagai start perjalanan kami, yakni di Desa Bila. Pada pukul 6 WITA, kami berangkat menuju Desa Petang dengan menggunakan sepeda motor melalui jalur Kintamani. Ditemani udara yang sangat dingin menyentuh kulit dan suasana yang gelap, kami mengendarai motor dengan perlahan-lahan. Perjalanan yang kami tempuh cukup lama hingga memakan waktu 1 jam lebih 30 menit. Dan pada pukul 7.30, kami pun tiba di titik awal puncak Puremangu. Sembari menunggu pelatih datang, kami istirahat sejenak dan berfoto-foto. Hingga pada pukul 10.30 kami pun berangkat menuju puncak. Dalam perjalanan dari titik awal ke pos pertama terdapat banyak pelinggi dan pohon besar. Tak lupa kami menyempatkan untuk bersembahyang. Di beberapa titik pula kami menanam pohon majegau di lahan datar hingga sampailah kami pada plang pos pertama. Jalur pendakian di pos pertama masih datar, bersemen, dan tentunya mudah untuk dilewati. Sampai pada setengah jalan, kami dilandai gerimis berkabut yang membuat perjalanan kami merasakan kesejukan dan kami jalan lebih berhati-hati lagi karena jalan yang licin. Kemudian pada pos yang kedua, lintasan pendakian masih cukup bersahabat. Namun, pada pos ketiga, perjalanan memiliki trek lebih panjang, full trekking berupa anak tangga, setengah tanah yang becek dan licin, sehingga pendakian menguras banyak tenaga kami. Lalu tibalah kami di pos keempat di ketinggian 1850 mdpl. Pada titik lintasan ke puncak sangat terjal sekali. Bahkan jalan tidak lagi dengan anak tangga, tetapi tanah dan akar pohon sebagai pijakan, sehingga memerlukan banyak tenaga untuk sampai ke atas. Setelah beberapa menit mendaki, kami sudah dapat mendengar suara orang di Puncak Mangu dari pendaki lain dan sampailah kami di Puncak Mangu pada pukul 13.15 WITA dengan ketinggian 2096 mdpl. Setibanya kami di atas, kami bertemu dengan pendaki lain. Namun sayangnya, pemandangan dari puncak yang indah itu diselimuti oleh kabut yang sangat tebal. Di atas sana, kami menjumpai segerombolan monyet. Tak lupa, kami melakukan persembahyaan terlebih dahulu sebagai kegiatan pertama kami di puncak. Seusai beristirahat dan makan siang, sebagai bentuk pedulinya kami terhadap wilayah Pura Puncak Mangu, kami pun melakukan pembersihan bersama dan menanam tumbuhan majegau di sekitar Pura Puncak Mangu. Nah, selesai melakukan kegiatan, tidak lupa kami juga mengambil foto bersama sebagai bukti dokumentasi pendakian dan kenangan bersama. Perjalanan kami dari titik awal sampai puncak memakan waktu 4 jam. Tidak lama kami melakukan kegiatan di atas karena dikhawatirkan suasana akan semakin gelap. Hingga pukul 15.25 menit kami turun dengan membawa hasil pungutan sampah plastik dari awal perjalanan hingga sampai di puncak. Perjalanan turun kami tidak banyak menghabiskan waktu. Hanya 1 jam lebih 30 menit kami sampai pada titik awal kami berkumpul. Sebelum kami berangkat pulang, kami beristirahat sejenak. Setelah mempersiapkan diri untuk pulang, kami pun bersiap untuk kembali ke rumah masing-masing. Oh iya, di pertengahan jalan, kami menyempatkan untuk makan bakso sedikit saja. Karena suasana semakin gelap dan berkabut, kami pun pulang dengan berhati-hati.
10 WITA, beberapa anggota dari kami berkumpul di SMA Negeri 1 Singaraja. Kami berangkat dari Semanta Singaraja menuju rumah salah satu anggota sebagai start perjalanan kami di Desa Bila. Pada pukul 11 WITA, kami berangkat menuju Desa Suter yang terletak di Kintemani. Desa ini merupakan titik awal jalur pendakian Gunung Abang di sisi barat. Perjalanan yang kami tempuh cukup lama hingga memakan waktu 1 jam lebih 45 menit. Tiba pada jalan masuk kawasan hutan Suter, kami berhenti di sana. Sebelum memasuki kawasan itu, masing-masing dari kami dipunguti biaya sebesar Rp25.000. Sebelumnya, kami telah mendapat informasi bahwa pungutan tersebut mencakup sumbangan untuk daerah tujuan wisata, karcis masuk kawasan hutan lindung, serta asuransi untuk para wisatawan. Setelah selesai melakukan pembayaran, kami masih berdiam di sana sembari menunggu salah satu kakak ALB yang akan ikut mendaki. Pun, ia sebagai leader pada pendakian ini. Tak lama menunggu, akhirnya ia pun datang. Kami pun menancap gas menuju start point. Namun, di sebuah pondok, seorang ibu-ibu setengah baya yang kami tanyai di mana start point ke Gunung Abang meminta donasi kepada kami. Katanya, wajib dan seikhlasnya. Walaupun seikhlasnya, tapi kami bisa menyimpulkan bahwa donasi itu adalah sebuah bentuk pungutan liar. Kami mengabaikannya dan melanjutkan perjalanan kami. Pada akhirnya, kami pun sampai pada start point pendakian Gunung Abang. Titik awal pendakian Gunung Abang berlokasi di Desa Suter, tepat pada ketinggian 1360 mdpl yang masih berada dalam satu garis punggungan di mana sebuah tikungan jalan berbatu tampak. Jalan ini masih bisa dilalui oleh kendaraan roda 4. Rindangnya pepohonan mengelilingi area ini. Sungguh membuat kami tak sabar untuk memulai perjalanan hingga mencapai puncak. Mengawali sebuah perjalanan yang memerlukan kesiapan fisik dan mental, tak lupa kami melakukan doa bersama terlebih dahulu. Setelah melakukan doa, kami pun memulai start pendakian Gunung Abang. Langkah demi langkah menghantarkan kami semakin dekat dengan tujuan. Perlahan namun pasti, berteman tekad yang membara kami melewati medan-medan yang tak biasa kami lalui. Landai ataupun curamnya trek yang harus kami lalui tak membuat kami ragu dan takut. Rintangan demi rintangan kami lalui hingga kami bisa menghela nafas lebih lega ketika melalui jalan yang mulai stabil meski sedikit tanjakan masih menyertai. Hingga kami pun sampai pada pos pertama tempat kami beristirahat sejenak untuk memulihkan tenaga kami. Di pos pendakian ini terdapat pelinggih tempat para pendaki bersembahyang. Di pos pertama ini kami sudah mulai bertemu dengan kabut yang sangat tebal yang dibarengi dengan turunnya hujan rintik-rintik. Setelah selesai melakukan persembahyangan dan menggunakan jas hujan yang kami bawa masing-masing, kami pun melanjutkan perjalanan pendakian kembali. Perjalanan menuju pos 2 ini kami berjalan dengan santai karena jalan yang kami lewati sudah mulai licin dan medan tanjakan yang sangat banyak. Tidak sedikit dari kami yang terpleset akibat jalanan tanah yang licin dan akibat banyaknya dari kami yang terpleset membuat jalan yang dilalui di barisan belakang akan terpleset pula akibat susahnya mencari pijakan. Setelah melewati banyak rintangan, kami pun sampai pada pos 2 dan hujan semakin deras. Dan hari sudah semakin petang, sehingga membuat kami khawatir jika terlalu lama mencapai puncak. Kami pun mencari cara bagaimana agar kami sampai di puncak tidak terlalu malam,
Sampai kami akhirnya sepakat untuk membagi diri menjadi 3 kelompok, yang dimana kelompok pertama jalan lebih awal dan membawa beberapa tenda untuk didirikan di puncak sana. Di pertengahan jalan kami menikmati perjalanan sambil melihat keindahan sunset yang membuat kami semakin bersemangat untuk menuju puncak. Jalur yang kami lalui menuju puncak mulai sempit dan sangat menanjak, ditambah lagi dengan licinnya terkena air hujan. Nah, setelah melewati banyak tanjakan dan jalanan yang licin, akhirnya kami sampai puncak sekitar pukul 20.00 WITA dengan ketinggian 2152 mdpl. Lalu kami pun mulai mendirikan tenda kelompok masing-masing. Kemudian menyantap bekal yang telah kami bawa. Keesokan harinya kami disuguhkan dengan indahnya sunrise. Sambil menikmati sunrise, kami meraihkan tempat camp yang kami tempati mulai dari memungut sampah, merapikan tenda, dan mengisi perut untuk persiapan turun. Usai kami merapikan semuanya, kami mulai perjalanan turun sambil mengambil sampah yang telah kami temukan di sekitar kami saat berjalan. Tidak terasa perjalanan turun kami akhirnya sampai pada pos kedua, yang dimana pada saat perjalanan naik kami menaruh tanaman majegau yang akan kami tanam di sekitaran sana. Kami pun mulai mencari tempat untuk menanam dan memunguti sampah-sampah yang ada di sekitaran pos 2 tersebut. Setelah semua tanaman majegau sudah ditanam dan dirasa di sekitar pos 2 tidak ada sampah lagi, kami mulai melanjutkan kembali perjalanan turun kami. Setelah sampai pada pos pertama, kami pun mengulangi kegiatan yang kami lakukan di pos kedua dan memastikan area sekitar sana terbebas dari sampah plastik. Setelah itu, kami melanjutkan kembali perjalanan kami dan akhirnya kami pun telah mencapai pada tempat kami memarkirkan kendaraan. Rasanya sangat letih, namun rasa bangga menyelimuti raga kami. Ini belum sepenuhnya Sapta Agra. Di manakah puncak tertinggi di Bali? Dan bagaimanakah kelanjutan perjalanan kami? Saksikan Sapta Agra Season 2. Salam lestari. Lestari, lestari, dirgahayu, dirgahayu, dirgahayu SMA.